Ya kalau kau maceri wisi dia tahu. Mau kau ikuti seseorang, mau jadikan panutan seseorang, maka lihat salatnya. Kalau salatnya baik, ikuti. Ya, jadikan panutan orang itu. Tapi kalau salatnya tidak beres, tinggalkan orang itu. Itu pesan Nafanguluta Utsman bin Affan. Jadi itu mata bisa dijadikan ukuran ini salat. Kalau mau ikuti orang, itu sampajana jolo. Tangga-tangga sampajana. Ya aku dia nama deci sampajana, tinggalkan itu. Sehebat apapun orang itu. Sebenarnya dia tidak meninggalkan satu yang paling utama. Adalah salatnya. Pada ni nasangi guru tak fangaji sada. Ki Haji Muhammad As'ad. Namo joka kolebo na waye lutu ki palawangan na Allah noro barewi aku dia sampajang ajak maciri. Itu yang dikatakan, ajak maciri. Makanya ada orang pernah cerita kepada saya, nasa jago yang nais setengah waktu na melok mati. Bahkan dia sampaikan sekian makwe matu kalau kak mati we kue mulam meka nais waktu na melok mati. Tapi saya saat tanya, mas sampajang muga maka dia sampajang maka daka desa yang masih itu. Tanya na fam masih itu. Masa ni salina lo mati nampa dina sampajang. Itu tanya fam masih itu. Jadi kita tidak usah bangga dengan orang-orang seperti itu. Yang pertama, Utsman bin Affan mengatakan, puncak dari keimanan ketika kamu sudah merasakan selalu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berat. Kalau orang sudah selalu merasa di hadapan Allah, pasti segala tingkah lakunya terjaga, sifat-sifatnya terjaga dan seterusnya. Sedangkan pangulut ta'ali ya kalau imas sempajang na joka mala jenne mata rumana mawia arufanna ngagi na mawia arufanna maka demi tahu kak papena diku saya akan menghadap kepada Tuhan seru sekalian alam. Kalau Utsman mengatakan seandainya kamu bisa capai itu selalu merasa di hadapan Allah, maka itulah puncak keimananmu. Bukan hanya mengatakan, tapi perasaanmu, perbuatanmu sudah mampu yang seperti itu. Jangankan untuk sampai ke situ, di bawahnya itu ada level yang disebut muraqabah. Ini sebelum sampai ke situ kita dulu mendekati di sini muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah, diawasi. Ya kalau itu merasa diawasi oleh Allah, minimal dia harus yakin pada 3 asmaul husna. Yang pertama, Allah alimun, maha mengetahui. Ya roh Allah Ta'ala nistamana makhlukna. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah itu mengetahui seluruh makhluknya. Jumlana kesi'e kota si'e, jumlana kesi'e kota nangi, na isapong Allah Ta'ala. Siaga daw madenna dalam satu waktu Allah tahu. Berapa makhluk-makhluk yang kecil, yang lahir, yang meninggal Allah tahu. Alimun, Allah maha mengetahui segalanya. Degaga malin rufule kifat disengan nafung Allah Ta'ala. Itu alimun, Allah maha mengetahui. Yang kedua, Allah Ta'ala sami'un, Allah maha mendengar. Sedilino sama-sama temelo duang. Dengan bahasa yang berbeda, dengan permintaan doa yang berbeda, tapi Allah mendengarkan dengan jelas semua doa-doa mereka. Allah maha mendengar. Itu Allah mengetahui semuanya. Basirun, Allah maha melihat. Namo kolalenna, dasar laut yang paling dalam.
Kolalenna batu bolonge bere-bore bolo bicu, Allah tahu, Allah melihatnya. Samiun, Allah maha melihat. Kumat di bola yewehe, feganit lolau. Ya. Feganit lolau. Na tolak boleh ki pengawasan na Allah Ta'ala. Dengan ilmunya Allah, dengan penglihatannya Allah, dengan pendengarannya Allah, Allah tahu semuanya. Ditambah lagi kita harus yakin berimannya kita kepada malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan selalu mengawasi kita, rakib dan atid. Kenapa ada rakib atid? Sebenarnya rakib atid itu supaya jadi saksi nanti di hari kemudian. Allah tahu, naisapung Allah Ta'ala, naitakipung Allah Ta'ala. Tidak ada yang lepas dari ilmunya Allah. Tapi ada rakib dan atid. Ko pengadilan na pung Allah Ta'ala matu demulewi mengingkari apa yang kamu lakukan. Catatannya ada, rekamannya ada. Rakib atid ada. Apalagi yang menjadi saksi nanti di hari kemudian? Anggota tubuh kita. Iya, anggota tubuh kita yang melakukan itu yang menjadi saksi. Kami menjadi saksi, makhluk nafung Allah Ta'ala, dinding pun bisa menjadi saksi. Makanya kau kata makadawai, ala letak muak kola lana kamarai. Ya rega sifat dua muaki ko kamarai sifat dua ki, tapi dinding pun bisa menjadi saksi. Anggota tubuhmu akan bicara nanti di hari kemudian. Rakib atid akan mencatatmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, mengetahui apa yang kamu lakukan. Kamu mau kemana? Orang beriman itu tidak pernah merasa dirinya tanpa pengawasan. Ya, ini yang harus ada dalam diri kita. Nah, setelah itu kita bisa naik pada puncaknya nanti, terakhir selalu merasa di hadapan Allah. Ini yang dikatakan oleh Utsman bin Affan. Nah, jadi itulah orang beriman untuk melebihkan kehadiran. Kita harus merasakan dimanapun saya berada, tidak ada tempat yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya selalu berada di hadapan Allah, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan yang pertama dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, untuk melebihkan kehadir. Puncaknya amal. Tadi puncaknya iman. Sekarang puncaknya amal nasab panguluta Utsman bin Affan adalah salat. Jadi puncak amal itu adalah salatmu. Makanya itu yang pertama diperiksa nanti di hari kemudian. Yang pertama dihisap di hari kemudian salatmu. Sampai jamu jolai paresta, puncak amal adalah salat. Makanya makari panguluta Utsman. Ya kalau kau maceri wisi dia tahu. Mau kau ikuti seseorang, mau jadikan panutan seseorang, maka lihat salatnya. Kalau salatnya baik, ikuti. Ya, jadikan panutan orang itu. Tapi kalau salatnya tidak beres, tinggalkan orang itu. Itu pesan panguluta Utsman bin Affan. Jadi itu mata bisa dijadikan ukuran ini salat. Kalau mau ikuti orang, itu sampajana jolo. Tangga-tangga sampajana. Ya aku dia nama deci sampajana, tinggalkan itu. Sehebat apapun orang itu, sebenarnya dia tidak meninggalkan satu yang paling utama, adalah salatnya. Pada ni nasangi guru tak fangaji sada, Kiai Haji Muhammad As'ad. Na mojo ka kolebo na waye lutu ki palawangan na Allah noro barewi aku de na sempajang ajak maciri. Itu yang dikatakan, ajak maciri. Makanya ada orang pernah cerita kepada saya, na sejago yang na setengah lena waktu na melok mati. Bahkan dia sampaikan sekian makwe matu kalau kak mati we kue mulam meka nisa waktu na melok mati. Tapi saya saat tanya, mas sempajang muga maka dia na sempajang maka daka desa yang masih itu. Tanya na fam masih itu. Masa ni salina lo mati nampa di nasam pajang. Itu tanya fam masih itu. Jadi kita tidak usah bangga dengan orang-orang seperti itu. Biasa tay kong kami lo iya lo doang. Pak boting anakna.
Nampak biasa nasapar papakarawa. Tapi dia nak sempajang. Tidak usah bangga dengan orang itu. Dia nak sempajang. Nah surah nak melo dua sapa-sapa ke dia fas sempajangi. Yang salat itu pasal napa mulut tahu Utsman bin Affan. Kalau dia tidak salat, tinggalkan itu. Ya, dia jauh dari rahmat Allah. Makanya itu Quraisy Shihab. Saya dengarkan ceramahnya Quraisy Shihab. Aga napa Bapak Quraisy Shihab, jangan sampai ada satu waktu kamu tinggalkan tercatat sebagai orang yang tidak salat. Jadi pesannya kepada kita semua, jangan sampai eroidik selenge idik tomatapai ada satu waktu terlewati tertulis sebagai orang yang tidak salat. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena yarfu Allah Ta'ala sama sekali tidak mengharapkan kamu tercatat orang yang tidak salat. Apa buktinya? Wong Allah Ta'ala maka de kode mulai tetonge masam pajat tudano. Kumaresta ni tetoko. De mulai tetonge, ya ko de mulai tudange na liwu ko. Ya ko lewu ko tidak bisa dengan gerakan, cukup dengan matamu. Kalau matamu sudah tidak bisa, dalam hatimu jangan tercatat orang yang tidak salat. Kalau kamu dalam perjalanan jauh, tiba-tiba mungkin maresa ko masempajang satu waktu itu, maka niatkan kamu akan menjamak di waktu yang lain itu. Di duhur misalnya ke asar, niatkan menjamak di situ supaya tidak tercatat sebagai orang yang tidak salat. Iya. Ya kok kira-kira matuk kada perjalanan jauh kak JYW na maresa na lepa matuk kuasarai di waktu duhur, silahkan bawa ke waktu duhur supaya tidak tercatat orang yang tidak salat. Itulah orang beriman. Makanya Bapak Ibu aja lalu tak cafa-cafa sempajata itu amalan yang paling utama. Bahkan Utsman menjadikan itu standar. Lihat orang kalau salatnya bagus, ikuti orang itu. Tapi kalau salatnya tidak bagus, jauhi orang seperti itu. Apapun kehebatannya. Nah, jadi ini salat kita. Makanya itu Nabi Sulaiman, ada ucapannya Nabi Sulaiman dan yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi. Yeroya ufojilat de ifapojiku walufaifuaku. Ini diabadikan Allah dalam Al-Quran, ucapannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kenapa Nabi Sulaiman mengucapkan kalimat itu? Apa ero Nabi Sulaiman ternyata dalam tafsir itu mega nyarana. Ada yang mengatakan 20 kudanya, ada juga mengatakan 20.000 kudanya. Hobinya nafojan nyarangi kuda. Nah, jadi itu orang biasa suka ada hobinya. Dan hobi itu biasanya melalaikan. Makanya hati-hati dengan hobi. Ya hobinya nafojan nyarangi sampai 20.000 kudanya. Tapi satu waktu Nabi Sulaiman sibuk tulim murusu inyaranna sampai dia lupa salat. Di sana tungkai dia nasampanya nalufai karena sibuk. Sibuk nalufai wi masampajangi. Karena setiap rasul itu ada syariat salatnya meskipun berbeda dengan kita. Ya, nalufai masampajangi. Akhirnya Pak nalufai masampajangi aga nafau. Inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi ufojilat daifapojiku walufaifuaku. Nah itu yang diabadikan ucapannya. Sehingga menurut tafsir itu, dalam ilmu tafsir itu diceritakan bahwa setelah peristiwa itu Nabi Sulaiman nagere mana nyarana. Dia gagal guna-guna dia karena melalaikan dari salat. Nagere mana? Padahal dia sangat hobi dengan itu. Nagere mana? Bahkan di samping itu hobinya, anyarana itu kendaraan tercepatnya. Pak nyarana Nabi Sulaiman malas tidak ada. Pak pada kolutui. Ya miratulina pakai kendaraan terbaiknya. Ternyata negeri mana? Jadi itu Nabi Sulaiman yakuna solangi sampai jangan desa gana sama lebih. Desa gana sama lebih. Mau maga na pojina, mau maga makasina, mau maga menguntungkan risesena, tapi merusak salatnya dia tinggalkan semua. Salah. Akhirnya setelah peristiwa itu ya kalau ijo kade naga kendaraan, maka Allah menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman dijadikan sebagai kendaraan. Makanya maka itu fanritata
ya kongka atau salai wisi dia jama-jamang, atau hal yang menguntungkan karena Allah dia tinggalkan itu karena takut kepada Allah, maka Allah gantikan lebih baik dari apa yang ditinggalkan. Itu yang harus kita yakini. Ayo kongkat jama-jamang naresaki sampajako palai ko dia nafas sampajaki garga jama-jama ta tinggalkan itu karena Allah. Dia gaga gunana nasman Nabi Sulaiman. Dia gaga malebbi yakko sampajata na solang. Jadi to malebihkan ke hadir. Puncaknya ibadah adalah salatmu. Makanya kalau kamu ingin mengikuti orang, ya meneladani orang, maka lihat-lihat dulu salatnya. Yakko madecing sampajana ikuti mereka, tapi kalau salatnya tidak beres, maka dia fangulutta Utsman tinggalkan itu. Tinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Utsman bin Affan mengatakan, setiap sesuatu ada penyakitnya. Dan penyakitnya agama itu adalah fitnah. Makanya ini kita harus berhati-hati. Dalam agama itu biasanya fitnah ini bahaya. Makanya mengurus agama itu hati-hati juga dengan fitnah. Makanya Utsman memang mengingatkan, yang paling berbahaya dalam agama ini adalah fitnahnya. Orang-orang yang selalu menyebarkan fitnah. Tentu biasa tengkalinga, maka de al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih berbahaya, lebih kejam dari pembunuhan. Kalau pembunuhan, orang dibunuh itu sudah sebatas itu. Ya, tapi dia negari segangka kalau fitnah. Bisa menyebabkan orang berbunuh-bunuhan satu kampung, bahkan satu kaum karena sebuah fitnah. Bisa menghancurkan nama baik orang lain gara-gara fitnah. Itu yang diucapkan Utsman. Tapi kadang-kadang orang tahu itu tapi tidak hati-hati terhadap fitnah. Apa saya buktikan bahwa banyak orang tidak hati-hati dengan fitnah? Sekarang ini zamannya zaman teknologi. Ya kau tahu terima kareba, berita itu langsung disebarkan tanpa dipikir-pikir benar ini atau salah. Ini cocok atau tidak benar. Ini yang cocok disebarkan atau tidak. Banyak orang tidak hati-hati seperti itu. Padahal kalau benar bisa saja menjadi ghibah. Kalau tidak benar bisa saja kalian telah memfitnah orang. Mungkin orang mengatakan, nah dia wistangi. Memang makanya kenapa tidak diperiksa baik-baik. Kalau kamu tidak paham, tidak jelas, tidak usah ikut menjelek-jelekkan yang kamu tidak tahu ilmunya. Ini yang banyak terjadi itu melebihkan ke hadir. Padahal ini berbahaya. Berbahaya fitnah itu. Makanya kalau tidak jelas tidak usah diinformasikan. Ya, apalagi kode toga gunana. Ya toga gunana. Hanya menjadi bahan omongan, hanya menjadi bahan ghibah atau bisa menjadi bahan fitnah. Ya. Makanya itu Utsman sebenarnya terbunuh itu gara-gara fitnah. Utsman terbunuh gara-gara fitnah. Dia berpesan seperti ini, ternyata dia nak kena. Dia pesankan bahayanya agama adalah fitnah. Ternyata dia meninggal terbukti karena fitnah. Ya, dan memang sudah diperingatkan. Magina mati fangluta Utsman bin Affan karena ribuan orang dari Kufa itu, dari Mesir berkumpul mendemo fangluta Utsman bin Affan. Magina demo karena ada yang selalu orang memfitnahnya. Menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Sebagai seorang khalifah disebarkan berita. Makanya ribuan orang mendemo fangluta Utsman bin Affan. Datang ke Madinah mendemo. Ye waktu nang kafat demo yang menerima yarfat demo fangluta Ali bin Abi Thalib. Karena makanya fangluta Ali magi mucace Utsman agana mucaca. Aga mucacangi fauni. Maka dari pertama dia menuntut Utsman bin Affan itu keluar dari sunnah Rasulullah. Dia melakukan sesuatu yang keluar dari sunnah. Banyak orang seperti itu. Langsung tiba-tiba selalu membid'ahkan orang. Selalu mengatakan keluar tidak mengikuti sunnah.
Yang banyak melakukan ini para anak muda yang tidak mengenal secara baik Utsman. Dia tidak tahu perjuangan Utsman bersama Rasulullah. Anak-anak muda yang semangat agamanya luar biasa langsung mengatakan Utsman itu keluar dari sunnah, tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah. Maka dia mengutali kenapa? Karena waktunya melakukan ibadah haji Utsman tidak mengkasar salatnya, padahal Rasulullah kalau ke Mekah selalu mengkasar salatnya. Coba kami rotuli ceritanya sih kada Pak Utsman itu dia demo seperti itu. Yang kedua, agapi tuntutanmu. Maka dia Utsman bin Affan telah membakar Al-Quran. Kalau ada orang yang membakar Al-Quran, bagaimana posisinya orang itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, Utsman bin Affan menggemukkan sapinya dengan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Yang keempat, Utsman bin Affan itu mengangkat keluarga-keluarganya sebagai penguasa-penguasa di daerah. Yang kelima, Utsman bin Affan mengangkat para anak muda menjadi pemimpin-pemimpin sementara senior-senior masih ada. Itu 5 tuntutannya dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, semuanya dijawab. Kade Ali, pertama, Utsman bin Affan itu mengkasar salatnya ketika dia berada di Mekah karena Utsman masih punya istri di Mekah. Ada rumahnya di situ, makanya dia merasa dirinya tidak dalam keadaan dia tidak merasa dirinya bahwa dia musafir, dia mukim kalau dia kembali ke Mekah karena dia masih punya istri. Itu jawabannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, kamu mengatakan Utsman menggemukkan sapinya untuk kepentingan pribadinya. Wallahi saya sebagai saksinya, sapi itu milik Utsman, digemukkan oleh Utsman, kemudian dimasukkan dalam Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam. Siapa yang tidak kenal alabungan nafanguluta Utsman bin Affan? Yang ketiga, kamu mengatakan Utsman membakar Al-Quran. Nah, tunu Al-Quran sebenarnya yang dibakar Utsman itu kiraah yang diperselisihkan. Nah, camite masasa karena banyaknya bacaan-bacaan yang diperselisihkan. Makanya dia kelompokkan satu mushaf dengan kiraah yang satu, nasi dingi towe, kemudian yer nasi salangi, itulah yang dibakar. Untuk menyelamatkan aja natuli nasi salah-salah teh persoalan bacaan Quran. Itu Utsman bin Affan. Kamu mengatakan Utsman bin Affan mengangkat saudara-saudaranya, keluarganya, banyak daerah-daerah yang diangkat keluarganya menjadi pemimpin. Maka dia Ali, kenapa kalau dia mengangkat? Kalau dia memang bisa, Rasulullah sendiri mengangkat orang-orang Quraisy, dia orang Quraisy, tapi dia mengutamakan orang-orang Quraisy menjadi pemimpin. Karena dia memang mampu dan bisa. Ya. Kemudian kamu mengatakan Utsman mengangkat anak-anak muda, masih ada senior. Kenapa anak muda jadi pemimpin? Kamu ingat Rasulullah menunjuk Usama bin Zaid menjadi panglima perang. Umurnya masih 17 tahun. Sementara waktu itu masih ada Umar, Abu Bakar, Khalid bin Walid, sahabat-sahabat yang hebat. Tapi kenapa Rasulullah menunjuk Usama bin Zaid? Itu salah satu juga sunnahnya Nabi ta. Membuat kader, generasi-generasi yang memang mampu dan muda. Makanya para pendemo itu pulang lesu karena semua tuntutannya dipatahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi di tengah perjalanan orang munafik bermain, dia bikin surat palsu dengan stempel Utsman. Ya, agak lihat nih surat ternyata isinya surat itu, kalau para pendemo ini pulang ke daerah masing-masing, bunuh masing-masing pemimpinnya atas namakan Utsman bin Affan. Nah, runtuh ya Rasulullah iya nak pendemo we kira-kira ni mitawi. Lalu dia balik kembali menyerang pengurut Utsman bin Affan. Ya, pada waktu itu banyak sahabat di rumahnya Utsman. Dia mau membela Utsman. Bahkan Abu Hurairah pada waktu itu membuang pedangnya Pak Yacangi ke pengurut Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan, saya tidak mau menjadi khalifah pertama yang menyebabkan orang muslim menumpahkan darah saudaranya yang muslim. Hanya tidak usah. Saya nanti yang menyelesaikan urusan saya. Tapi ternyata beliau terbunuh di rumahnya. Ia dalam keadaan
setelah salat membaca Al-Quran, bahkan tetesan darahnya menetes di atas Al-Quran. Atau melebihkan ke hadir, itulah bahayanya fitnah. Itu bahayanya fitnah. Makanya kita harus berhati-hati. Penyakitnya agama adalah fitnah. Jangan sampai kita menjadi tukang fitnah atau ikut membantu orang yang berfitnah. Makanya kita harus berhati-hati segala tindakan kita. Bahaya itu, karena itu lebih kejam dari pembunuhan. Jangan sampai meninggal sebagai tukang fitnah yang merusak seseorang gara-gara fitnah kita. Nah, itu yang ketiga yang dipesankan Utsman. Yang keempat dipesankan Utsman bin Affan. Kade pangluta Utsman, siapa yang pelit, tidak mau mempersiapkan diri untuk menghadapi kuburan dan hari kemudian, dipastikan dia akan menderita setelah kehidupan ini. Iya. Maka dia mengatakan, siapa yang tidak mau mempersiapkan diri untuk beramal untuk kehidupannya di alam kubur dan alam kemudian, maka dia akan menghadapi kehidupan yang lebih sulit dari apa yang dihadapi hari ini. Makanya itu melebihkan ke hadir, kita harus bersiap menghadapi alam kubur kemudian alam akhirat. Apa itu idi rufatai, sebenarnya kita hanya melakukan perjalanan dari alam arwah ke dalam alam rahim, keluar dari alam rahim masuk alam dunia, dari alam dunia masuk alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita akan melanjutkan ke dalam alam akhirat. Jadi ko mati tay si tonga-tongan na idik mitau linoi makada mati wih. Tapi secara hakikat dia hanya pindah tempat, pindah alam. Nampi dia to si runtuh karena dia pindah alam, pindah ke alam barzah. Alam barzah. Setelah alam barzah kama ini pindah ke alam akhirat. Makanya Utsman bin Affan mengatakan, kalau ada orang pelit, tidak berpikir, tidak menyiapkan bekalnya untuk kehidupannya di alam kubur dan alam akhirat, maka dia akan mengalami kesusahan, penderitaan yang jauh lebih berat daripada apa yang dialami hari ini. Ya. Jadi itu melebihkan ke hadir, kita harus bersiap menghadapi alam kubur. Kau kilalan aku rangi tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lo imite fung Allah Ta'ala, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Jadi hari ini harus kita tanya-tanya diri kita, Pak, dia nerisa ke depan atau mati? Dia nerisa ke depan atau mati, tapi pasti kita mati. Pasti kita mati dan kita tidak tahu kapan datangnya. Aja tak kadai taleje madisi-disi kude tofu mati. Itu orang meninggal, bukan orang yang sakit. Narafi mi jalan natena mati. Ternyata malah saya mati itu narafi jalan na. Dan itu tidak kita tahu. Namun oleh malasa ki, tapi kode narafi jalan tadi tak mati, tapi namun dia tak malasa ya ku narafi jalan tak mati toki. Makanya bersiap untuk menghadapi kematian. Ini sebagai penutup, barangkali ini sebagai penutup. Saya ingin bercerita tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu meninggal dalam keadaan bersujud. Sujud ina mati. Ya. Kemudian waktunya dia meninggal, 6 kali gantian orang mensalati. Karena dia nalawi onrongi. Dan setiap kelompok puluhan ribu orang mensalati. Jadi jutaan orang yang mensalati. Jadi kalau furaniero di kelompok, saya tasile sih. Aja nih kufurewe lah sih. Sampai 6 kali diulang itu kelompok besarnya, lain kelompok-kelompok yang kecil yang mensalati. Jadi ini cirinya husnul khatimah. Pertama dia meninggal dalam keadaan sujud, yang kedua banyak sekali orang yang mensalati. Padahal makanya Nabi mamin muslimin yamutu fayaqumu ala janasatihi arba'ina rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Kalau ada orang meninggal dunia seleng, mati isampajangi ujuna fatapulo mua tahu dia napak dua kifong Allah Ta'ala syafa'ahumullahu fi, doanya 40 orang itu akan jadi syafaat matu suri mondri. 40 minasa nabita yakuyaro jutaan orang mensalati Imam Abu Hanifah. Ya, itu jutaan orang mensalati. Ternyata saya baca kisahnya Imam Abu Hanifah dalam kitab Iyanatut Talibin itu, selama 40 tahun Imam Abu Hanifah yemato jenne isana yemato jenne subuna. Ya.
Ya mato jene isa, ya mato jene subuh. Tentu kita tahu kalau orang baru tertidur batal wudunya. Berarti dia tidak pernah bari. Aku fale tudami si kale dek matana tapi tidak sampai kedo poncina. Dia rekena nataraka poncina. Itu selama 40 tahun. Makanya mati dalam keadaan sujud karena hobinya memang sujud. Asa makanya Nabi tayamutul mar'u ala ma ya'isu alai. Mati tahu sesuai kebiasaannya. Kalau kebiasaannya yang baik-baik, ya kemungkinan besar orang itu mati yang baik-baik. Tapi kau tulian umajak metomina fego kemungkinannya dia mati dalam keburukan itu. Makanya itu dia mati dalam keadaan sujud karena memang cinta sujud. Yang kedua, Imam Abu Hanifah kelebihannya ternyata dia pernah mendengarkan imam membaca famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yara. Nigi tau pegau dece namo pada kama-kama pasti walako. Tapi nigi tau pegau jana mo pada kama-kama kode mutoba pasti wala toko. Si wani tarimam Abu Hanifah toba kang idosana. Kita bisa bayangkan tuli nabu pegau SD ceng, nabu makamalae, nabu sujue, nampa tuli nabu totobae. Itu. Yang ketiga kelebihannya Imam Abu Hanifah yang menonjol ini, ternyata Imam Abu Hanifah sosialnya luar biasa. Ya kong katau engkai renna kualena, na dena ulem pajak naite keadaan na marisa na wajah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak usah dibayar. Tidak usah dibayar. Pantas banyak sekali orang yang mensalatinya. Kenapa? Karena memang kepada sesama manusia akhlaknya luar biasa. Ya kong kaya talwewe insyaallah itu persiapan luar biasa menghadapi kubur dan menghadapi hari kemudian. Perbanyak beramal, perbanyak taubat pada cengi hubungan tak pada tarufatau. Insyaallah kita akan selamat melanjutkan perjalanan dunia dari alam kubur maupun ke alam akhirat nanti insyaallah. Jadi apa yang dipesankan oleh Suman harus kita jadikan nasihat ini. Ya kong katau dena melo pas dia bokong untuk menghadapi kehidupan kubur, kehidupan akhirat, maka dia akan mengalami penderitaan yang jauh lebih sulit dari apa yang dialami hari ini di dunia. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf kepada seluruh jamaah. Ajakan manangkawi kadaku tak pesalah atau kurang berkenan. Dega gaya katai kecuali DC mi bawa si mata. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari pribadi saya manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.